Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tardana Hapiji dengan NIM 333723001, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik Jurusan Informatika. Ya, masih dalam grafika komputer visualisasi. Seperti video yang kemarin, saya telah membuat game 2 dimensi, akan tetapi pada kali ini saya lebih fokus ke jam atau kelompatannya. Di game ini saya telah membuat game yang tidak bisa double jump atau 2 kali loncat. Jadi loncatnya tuh harus menyentuh tanah dulu baru dia bisa loncat lagi. Mungkin saja langsung kita demo aja ya gamenya. Ya, seperti biasa, seperti kayak kemarin, untuk menggerakkan karakternya atau si playernya kita bisa menggunakan arah kanan dan kiri. Lalu untuk loncatnya kita bisa pakai space. Ya, kita gerakkan saja ke kanan, ke kiri. Ini obstacle yang saya buat menggunakan tile map. Nah, di sini saya menyeting loncatnya itu sebesar 3. Berarti ya tidak terlalu tinggi ya loncatannya. Ini saya menyetingnya 3 agar membuktikan bahwasannya di sini tidak bisa double jump. Lalu misalkan saya ubah di sini loncatnya jangan 3, 4 ya, sorry. Coba kita atur 8. Ya, jika 8 otomatis loncatnya akan lebih tinggi seperti itu. Nah, ya jadi kurang lebih seperti ini demonstrasi gamenya, dimana kita atau saya bisa menggerakkan si karakter ini ke kanan dan ke kiri lalu loncat, dan ya diikuti oleh kamera berfokus kepada karakter utama kita yang putih ini. Nah, di sini saya menggunakan aset gratis ya, bukan bikinan saya sendiri nih playernya. Ya, kurang lebih seperti itu demonstrasi gamenya. Untuk lebih lanjutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana codingannya, lalu codingan kameranya agar bisa mengikuti si player dan si aturan-aturan atau komponen-komponen lainnya yang saya gunakan. Oke, seperti biasa di sini ada main kamera, ada player, ada grid dan wall. Ya, di main kamera ini khususnya tentunya untuk menentukan batas kamera ini atau sisi main dari kamera ini. Lalu di sini ada player. Ya, player ini ya seperti biasa saya menggunakan komponen box collider 2 dimensi, lalu rigid body 2 dimensi, dan script no double jump. Script ini nanti akan saya jelaskan apa saja isinya dan kenapa dia bisa nggak double jump atau cuma sekali loncat saja. Lalu di sini ada grid dan wall. Wall ini adalah tile map yang telah saya buat ini, yang hitam-hitam ini. Nah, di sini tile palette-nya kita bisa tambahkan sebenarnya. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Di sini saya menggunakan komponen tile map collider 2 dimensi, rigid body, composite collider 2 dimensi ya. Mungkin langsung saja saya jelaskan ke codingannya ya, karena game kali ini atau video kali ini tidak jauh berbeda dengan yang video kemarin, karena hanya berbeda di bagian loncatnya saja. Oke teman-teman, saya akan langsung menjelaskan codingannya. Ya, masuk ke dalam codingan gamenya. Di sini saya akan membedah dari codingan utamanya dulu ya. Bagaimana cara membuat si karakter itu bergerak dan tidak bisa double jump seperti itu. Baik, untuk di awal ini seperti biasa ya, kita menggunakan public class no double jump. Di sini saya namain no double jump. Oh ya, lupa, untuk library-nya saya menggunakan Unity Engine, System Collection Generic, dan System Collection. Ya, public class di sini saya namain no double jump. Lalu biasa mono behavior itu ya untuk kelas dasar dari Unity biar kita bisa menggunakan fungsi seperti start dan update gitu. Variabel awal di sini ya saya ada public float speed itu 10, lalu ada public float jump itu 1, tinggi lompat dalam satuan gridnya itu. Lalu ada public float gerakan dan private rigid body RB. Nah, di sini speed ya tentunya untuk mengatur seberapa cepat player kita bergerak ke kanan dan ke kiri. Lalu jump ini ya otomatis sudah diketahui untuk loncat. Lalu gerakan ini untuk menyimpan input horizontal ke kiri dan ke kanan. Lalu jika rigid body di sini
RB ini referensi ke rigid body untuk mengatur fisikanya. Nah, masuk ke private void start. Di sini ada get komponen rigid body, ya Unity akan mengambil komponen rigid body dan player akan menyimpannya ke variabel RB ini yang telah saya buat. Lalu void update. Di void update gerakan. Nah, yang pertama ini gerakan input get axis raw horizontal. Nah, baris itu akan menginput horizontal dari keyboard ke kiri atau ke kanan dan menyimpannya di gerakan. Lalu di sini ada if else. If jika gerakan kurang dari 0, maka rotasinya akan berbalik 180 derajat, dan jika gerakan lebih dari 0, maka rotasinya tidak ada yang diubah, seperti itu. Jadi itu tuh untuk membalik arah player. Jika jalan ke kanan, ya menghadap ke kanan. Jika player berjalan ke kiri, ya akan berputar langsung ke kiri menghadap ke kiri. Begitupun sebaliknya. Ya, lalu di sini ada input tan lompat. Nah, di sini ada if input get button down at jump is grounded. Nah, di sini. Nah, jika tombol jump ditekan, yaitu spasi, dan player sedang di tanah, maka ia akan lompat gitu. Nah, lalu selanjutnya ada private void jump function. Di sini fungsinya digunakan untuk melakukan lompatan. Kecepatan vertikal diubah menjadi nilai jump yang itu tadi. Sementara kecepatan horizontal tetap. Nah, yang paling penting ini adalah yang paling bawah ini, atau is grounded-nya ini. Private ball is grounded ini. Nah, fungsi ini sudah jelas memastikan untuk apakah si player kita ini sudah napak ke tanah atau belum gitu. Nah, saat player tidak sedang melayang, maka RB velocity ini mendekati 0 atau kurang dari 0, artinya dia sedang menyentuh tanah gitu. Kalau tidak sedang melayang, yaitu sedang menyentuh tanah, dan kalau menyentuh tanah maka berarti bisa loncat, seperti itu. Nah, dengan membatasi hal seperti ini, jump hanya bisa dipanggil atau digunakan ketika is ground-nya ini tadi kita pakai ini bernilai true, maka lompatan akan berhasil dijalankan, dan itu mencegah lompatan ganda atau double jump, seperti itu. Jadi script ini mengatur gerak ke kiri kanan 1 kali lompat dan mencegah double jump dengan sangat sederhana dan efisien. Lalu kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu codingan yang kamera. Kenapa sih kameranya bisa mengikuti si player atau karakter utama kita ini? Nah, tentunya ada codingannya yang telah saya setting di sini. Ya, seperti biasa di awal di sini ada using Unity Engine, ya penting banget karena komponennya ini kita kan pakai Unity Engine ya, seperti mana behavior, vector, dan lain-lainnya ada di namespace ini. Nah, lalu public class kita namain kamera. Nah, di sini ada variabel pertama yang saya buat, yaitu vector, lalu smooth time, vector 3, lalu ya udah. Nah, offset di sini yang vector 3 offset ini berfungsi agar posisi kameranya nih relatif terhadap target. Nah, jadi dalam game 2 dimensi yang saya buat ini, biasanya kamera harus mundur ke Z sampai minus 10 agar bisa melihat semua objek di layar Z yang 0 itu gitu loh. Lalu smooth time di sini artinya ya berapa lama waktu yang dibutuhkan kamera untuk mengejar target. Semakin besar nilainya, semakin lambat gerak kameranya, seperti itu. Ini untuk smooth atau kehalusan dari kamera mengejar si karakter atau player bergerak ya. Lalu velocity, variable vector 3 velocity ini variabel yang sementara yang hanya digunakan oleh fungsi smooth damp untuk perhitungan internal, seperti biasa ya. Nah, lalu yang serialized field ini saya menggunakan serialized field ini untuk agar tetap berada di private tapi bisa di-assign dari Unity Inspector, seperti itu teman-teman. Sederhana sekali codingan untuk kamera ini. Lalu ada void start dan void update. Void update di sini ya sudah jelas, kamera akan bergerak pelan-pelan menuju target posisi atau posisi target. Nah, lalu di vector 3 ini target position, yaitu sudah jelas memberikan efek gerakan halus tanpa gerakan patah-patah atau mendadak. Nah, ini dia nih. Nah, ref velocity ini memungkinkan Unity untuk menghitung kecepatan transisi antar frame dan agar tetap halus. Mungkin itu codingan kamera yang telah saya buat agar gamenya menjadi lebih smooth. Ya, itulah tadi kamera dan double jump yang telah saya jelaskan codingannya dan fungsinya untuk apa. Ya, mungkin pada video kali ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.